Episode 1971 sampai 1975. Bab 1971 melampaui jangkauan bulan dan bintang 3. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Feng Shuer baru saja memasuki jalan ilahi, namun kekayaan dan kemurnian aura Phoenix ilahinya tidak lebih lemah dari aura Huo Poyun sedikitpun. Ketiga Master Sekte Dewa Api merasa pandangan dunia mereka baru saja dijungkir balikan. Shuer, Yun Che menatap istrinya dengan mata yang lembut dan penuh kasih sayang. Kamu masih bisa berubah pikiran, loh. Anda benar-benar tidak perlu. Feng Shuer menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini bukan pengorbanan demi kamu, Kakak Yun. Saya benar-benar menginginkan ini dari lubuk hati dan jiwa saya. Burung Phoenix telah memberkatiku tanpa syarat sejak hari aku dilahirkan, tapi aku tidak pernah bisa membalas budi. Tapi sekarang, saya bisa. Saya yakin disinilah tempat saya berada, dan saya yakin Roh Phoenix akan sangat senang jika bisa melihat ini dari akhirat. Dia berseri-seri, bahwa aku juga bisa menghilangkan penyesalan dari hati Kakak Yun hanya membuatku lebih bahagia. Dia maju selangkah dan berkata, junior ini, Feng Shui lahir di alam bawah. Saya beruntung diberkati oleh Roh Phoenix ketika saya masih muda, dan sekarang saya ingin menjadi anggota alam Dewa Api dan membakar api saya untuk Anda. Tolong penuhi keinginanku, senior Dewa Api. Feng Shui memiliki suara yang lembut dan lembut yang dapat mempengaruhi pikiran dengan mudah, namun kata-katanya lah yang membuat para Master Sekte Dewa Api bertanya-tanya apakah mereka berada dalam mimpi. Mereka tahu persis apa artinya hal ini, namun mereka tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk percaya bahwa hal ini benar-benar terjadi. Aura Feng Shui memperjelas bahwa dia bisa dibilang adalah Huo Poyun versi Phoenix. Jika dia bergabung dengan alam Dewa Api, itu berarti api harapan yang telah padam dengan meninggalnya Huo Poyun akan menyala kembali sepenuhnya. Tidak hanya itu, dia adalah salah satu kekasih Kaisar Yun. Kehadirannya saja akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi alam Dewa Api, jauh melebihi apa yang bisa dilakukan Huo Poyun dalam posisinya. Apakah ini nyata? Yan Juhai berbisik sambil menatap Feng Shui. Itu bukanlah pertanyaan sebenarnya. Dia hanya bertanya-tanya. Mereka baru saja kehilangan putra Dewa Gagak Emas, dan surga segera mengkompensasi kehilangan mereka dengan putri Dewa Phoenix. Silsilah Phoenix-nya, surga tahu dia dipenuhi rasa iri sejak hari Huo Rui menemukan Huo Poyun. Feng Shui membungkuk sedikit sebelum menjawab. Junior ini mengetahui dari kakak laki-laki Yun bahwa senior yang telah menjadi ketua sekte Phoenix selama beberapa ribu tahun. Tidak ada orang yang memiliki pemahaman dan penguasaan World Order of the Phoenix yang lebih baik daripada Anda. Junior ini akan sangat berterima kasih jika Anda mau mengajarinya cara Anda. Ketenangan Yan Juhai hancur seperti kaca. Dia tergagap saat pupil matanya bergetar, dan dia tersandung setengah langkah ke belakang. Oh, tidak. Yang ini tidak layak, tak layak. Anda adalah permaisuri Kaisar Yun yang tak tersentuh dan salah satu yang terpilih dari Roh Phoenix itu sendiri. Bagaimana mungkin aku layak menjadi tuanmu? Siapapun bisa mengajar siapapun selama mereka mahir, Master Sekte Yan. Yang tua, yang muda, yang mulia, yang rendah hati, kata Yun Che. Tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat selain kamu untuk menjadi Master Suir. Dia kemudian berbalik dan menambahkan dengan suara santai, juga, jangan lupa bahwa Suir dan anak-anakku secara alami akan menjadi anggota alam Dewa Api jika kamu adalah tuannya. Kata-katanya singkat, tapi yang dia janjikan adalah hadiah abadi. Jelas bahwa kematian Huo Poyun jauh lebih mengguncangnya daripada yang ia bayangkan. Bang, Yan Wancang, Yan Juhai dan Huo Rui berlutut pada saat bersamaan. Suara itu bergema di seluruh aula. Alam Dewa Api, terima kasih atas kemurahan hati Anda yang luar biasa, yang mulia. Suara mereka bergetar, dan air mata mengalir di pipi mereka. Pada saat itu, kegelapan yang berat dan tampaknya tak terhapuskan di hati mereka digantikan oleh matahari yang bersinar. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, jawab Yun Che tanpa berbalik karena dadanya yang naik turun akan mengkhianati emosinya. Ia berkata perlahan, itulah yang layak diterima oleh alam Dewa Api setelah apa yang telah kau lakukan untuk dunia. Apakah kamu membenciku, Master Sekte Huo? Di luar aula, Yun Che tiba-tiba bertanya pada Huo Rui. Saya tidak mengerti pertanyaan Anda, yang mulia. Huo Rui berbicara dengan kepala tertunduk. Alam Dewa Api bisa musnah saat ini, dan kami masih belum bisa membayar sedikit pun atas apa yang telah Anda lakukan untuk kami. Kau tahu maksudku? Yun Che memotongnya sambil menatap langsung ke mata Huo Rui. Sambil menatap mata Yun Che secara langsung, Master Sekte itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Itulah yang Poyun putuskan. Aku tidak akan mengatakan aku tidak terkoyak ketika dia menggunakan 9 surga teriakan gagak mati dan batu giok yang hancur, tapi dia tersenyum. Saya bahkan lebih bangga padanya. Meskipun dia baru menjadi raja alam Dewa Api selama beberapa tahun, dia berhasil mengukir kenangan tentang gagak emas ke dalam pikiran semua orang. Sejarah akan selamanya mengingat nama dan pengorbanannya. Bagaimana mungkin aku tidak bangga padanya sebagai tuan dan setengah ayah? Air mata berkumpul di matanya bahkan saat dia tersenyum lebih lebar. Yun Che mengangguk dan bersiap untuk pergi. Namun kali ini, Huo Rui yang memanggilnya. Yang mulia, Yun Che menghentikan langkahnya dan melihat ke belakang. Apakah kita benar-benar memiliki masa depan? Dia menanyakan pertanyaan yang paling membebani hati setiap orang. Tanpa ragu-ragu, Yun Che menjawab dengan nada yang tidak akan membiarkan perbedaan pendapat. Tentu saja, Abis tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan Poyun tidak akan mati dengan kematian yang sia-sia. Bagus, Huo Rui mengangguk dengan kuat. Dengan ini, kita tidak lagi dirundung kekhawatiran dan gangguan. Kami juga berjanji untuk mencurahkan seluruh upaya kami untuk membantu Putri Dewa Phoenix. Kita akan melihatnya mencapai potensi penuhnya bahkan jika itu menyebabkan kita kehilangan ribuan kematian. Setelah meninggalkan alam Dewa Api, Yun Che dengan cepat tiba di alam lagu salju yang berdekatan. Musuhnya masih belum pulih dari luka-lukanya, tapi dia telah mendengar rencana Yun Che untuk menjelajah ke Abis. Ciu Yao jarang menyembunyikan apapun darinya. Dia tidak berusaha menghentikannya atau membujuknya untuk berubah pikiran. Dia bahkan tidak mengungkapkan kekhawatirannya sama sekali. Dia hanya memeluknya selama beberapa jam berturut-turut seolah-olah dia hanyalah wanita normal yang sedang dalam masa pemulihan. Yun Che tidak segera pergi setelah dia keluar dari aula suci Ice Phoenix. Sebaliknya, dia berdiri di atas salju dan berjemur di musim dingin untuk waktu yang sangat lama. Sejauh yang dia sadari, angin yang menenangkan, hujan murni, atau salju yang tenang tidak ada di Abis. Setelah dia pergi, butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia akhirnya bisa mandi salju sekali lagi. Dan siapa tahu, itu mungkin menjadi kenangan terakhirnya tentang warna putih cerah. Pada saat itulah seorang wanita kurus muncul dari kejauhan. Tirai salju tidak menyembunyikan kecantikannya, dan wajahnya jauh lebih cantik daripada es. Setiap langkah yang diambilnya sangat indah sehingga hanya peri yang bisa melakukannya. Dia adalah Mu Feixue. Langkah kakinya terhenti saat dia melihat Yun Che. Untuk sementara, dia hanya melihat profilnya dalam diam. Kemudian, dia membungkuk kecil padanya sebelum berbalik. Lupakan memanggilnya, dia bahkan tidak mengeluarkan suara saat dia melangkah pergi. Namun, Feixue, Yun Che tiba-tiba memanggil namanya. Mu Feixue membeku saat kakinya sedikit tenggelam ke dalam salju. Aku akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Dia berkata sambil menatap punggungnya. Itulah sebabnya aku tidak bisa memberimu janji apapun saat ini. Meski begitu, maukah kamu menungguku kembali? Angin terus bertiup, namun suara tiba-tiba menghilang dari dunia. Seolah-olah dunia itu sendiri telah membeku di sepanjang punggung Mu Feixue. Jika aku bisa pulang dengan selamat, aku akan beruntung menghabiskan sisa hidupku bersamamu di sisiku. Yun Che melanjutkan dengan perlahan dan lembut sambil memperhatikan punggungnya. Tetapi jika aku tidak kembali, maka kamu harus. Aku akan menunggu. Suaranya menembus salju yang berterbangan seperti bunga lili es. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, bahkan ketika yang muda menjadi tua, dan salju abadi telah mencair menjadi air, aku akan menunggu. Dia tidak menanyakan kemana dia pergi atau apa yang dia rencanakan. Dia tidak bertanya apakah dia benar-benar menyukainya, atau apakah dia hanya menawarkan simpati padanya. Baginya, kata-kata dan tatapannya saat ini, sudah cukup untuk bertahan seumur hidup. Di alam Dewa Bulan yang terlahir kembali, dunia ini masih berada dalam tahap rekonstruksi, namun keaktifan biasanya jauh lebih terkendali dibandingkan sebelumnya. Sayangnya, bayang-bayang jurang maut telah merembes ke setiap sudut alam dewa. Yun Che memperhatikan dunia dari kejauhan sampai seorang wanita tiba-tiba menyadari kehadirannya. Yang mulia, dia berseru saat mulutnya ternganga. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Yun Che memandangnya dan menyayanginya sambil tersenyum. Lama tidak bertemu, Jin Yue. Jin Yue tanpa sadar meremas sabuk di pinggangnya dan menghindari tatapannya sepenuhnya. Dia bertanya dengan suara kecil dan malu-malu, apakah Anda sudah pulih dari cedera Anda, Yang Mulia? Jelas bahwa gadis itu belum sepenuhnya pulih dari trauma yang Yun Che timbulkan padanya saat itu, khususnya bagian di mana dia merobek-robek pakaiannya dan menanamkan jejak setan di dalam dirinya sambil terkekeh dengan kebencian. Ya, saya sudah pulih. Yun Che mengawasinya sejenak sebelum menghela napas. Tadinya aku hanya akan melihat dunia nyata sebentar, tapi karena aku bertemu denganmu.
Dia menghilang tanpa peringatan. Hal berikutnya yang diketahui Jin Yue, dia sudah berdiri di depannya dan mengulurkan tangan ke arahnya. Ah, Jin Yue menjerit kaget saat dia tanpa sadar menjauh dari Yun Ce. Kemudian, dia menyadari bahwa dia memegang warisan terakhir Xia Qing Yue, cermin perunggu. Pupil matanya bergetar hebat. Itu adalah barang yang dihargai sebagai nyawanya sampai tanpa ampun diambil oleh Yun Ce. Ambil. Telapak tangan Yun Ce bergerak semakin dekat. Untuk waktu yang lama, Jin Yue hanya bisa menatap cermin perunggu tanpa bisa menggerakkan satu otot pun. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan ke arahnya, tapi tidak percaya bahwa Yun Ce benar-benar mengembalikannya padanya. Dia pikir dia sedang mempermainkannya. Apakah kamu benar-benar akan mengembalikannya kepadaku? MN. Itu milikmu sejak awal. Itu adalah apa yang dia tinggalkan untukmu, kata Yun Ce. Ketika dunia ini telah meninggalkan dan mencemoohnya, bahkan ketika dirinya sendiri mencoba untuk menghapus keberadaannya sendiri, hanya kamulah satu-satunya yang menjaga bukti terakhir keberadaannya dengan hidupmu. Kalau bukan karena kamu, ya, dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan tulus, di dunia ini, hanya kamu yang paling memenuhi syarat untuk memilikinya. Jin Yue akhirnya mengambil cermin perunggu dari Yun Ce. Begitu benda itu berada dalam genggamannya, dia segera memegangnya erat-erat di dadanya. Yun Ce merasa sebagian hatinya tiba-tiba hilang, tapi dia tidak menyesali keputusannya. Dia melontarkan senyuman terakhirnya sebelum berbalik dan bersiap untuk pergi. Kamu, suara Jin Yue tiba-tiba terdengar di belakangnya. Apakah kamu pergi untuk melakukan sesuatu yang berbahaya? Mungkinkah, jurang neraka? Intuisi seorang wanita sungguh menakutkan. Alih-alih menyangkal kata-katanya, Yun Ce memujinya. Pendiam dan lembut, setia dan pantang menyerah, cerdas dan teliti. Tidak heran Qing Yue sangat mencintaimu. Itu praktis sebuah pengakuan. Jin Yue menatap matanya sesaat sebelum menundukkan kepalanya sekali lagi. Kalau tidak, kamu tidak akan mengembalikannya kepadaku. Dagunya semakin merosot saat dia berbisik. Tempat itu pasti sangat berbahaya. Apakah kamu yakin kamu harus pergi? Jika saya pergi, maka masih ada harapan untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, yang menanti kita hanyalah kehancuran. Dia menjawab dengan suara yang tenang dan tenang sebelum berbalik untuk pergi untuk kedua kalinya. Tetapi ketika dia melihat bagaimana dia memegang cermin perunggu dengan jari gemetar seolah itu adalah barang terpenting dalam hidupnya, hatinya sakit dengan rasa sakit yang tak terbayangkan, cinta dan kasih sayang terhadapnya. Pada akhirnya, dia berkata, ditambah lagi, ada kemungkinan dia ada di sana. Ada jeda sementara dalam pembicaraan. Kemudian, Jin Yue mendongak dengan mata yang tampak seperti sejuta bintang yang meledak. Bibirnya terbuka gemetar, dan dia tampak seperti sedang mencoba bertanya, siapa dia? Namun, dia tidak bisa mengeluarkan kata-katanya apapun yang terjadi. Dia ingin mendengar Yun Ce menyebut namanya dengan mulutnya sendiri. Itu satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa dia tidak membayangkan semua ini. Abyss of Nothingness telah bermutasi sejak lama, dan jatuh ke dalamnya tidak lagi menjamin kematian. Sebaliknya, kebanyakan orang terjatuh ke dunia yang dikenal sebagai Abyss. Artinya, ada kemungkinan Qing Yue belum dilahap oleh jurang ketiadaan. Dia mungkin sedang hidup di dunia yang dikenal sebagai Abyss saat ini. Aku harus pergi hanya untuk memeriksa apakah dia benar-benar ada di sana. Jin Yue bergoyang seolah dia bisa pingsan kapan saja. Ada begitu banyak air mata yang mengalir dari matanya sehingga dia bahkan tidak bisa melihat Kaisar Yun lagi. Simpan dengan aman. Mungkin kalian berdua bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Jika itu terjadi, kamu dapat mengembalikannya dengan tanganmu sendiri. Petik 2. Oke, entah berapa lama kemudian, dia akhirnya bergumam seperti sedang berbicara sambil tidur. Tuan, pasti masih hidup. Tolong, bawa dia pulang, apapun yang terjadi. Saat dia melihat sekeliling lagi, Yun Ce sudah pergi. Hanya tersisa cermin perunggu yang memberinya sentuhan terhangat di seluruh dunia. Bab 1972 Siluet Putih. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Wilayah ilahi barat, alam naga biru. Di luar kamar tidur Kaisar Naga Biru, siluet Yun Ce perlahan berubah menjadi padat seolah dia baru saja keluar dari kehampaan. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya telah ditempatkan di seluruh ibu kota, tetapi tidak ada satu orang pun yang menyadari kehadirannya. Yang mulia, King Luo secara pribadi menjaga kamar Kaisar Naga Biru selama beberapa minggu terakhir. Dia adalah satu-satunya yang memperhatikan kehadiran Yun Ce karena dia membiarkannya. Dia dengan cepat menarik auranya, Kaisar Yun jelas tidak ingin memperlihatkan dirinya kepada yang lain, dan hendak berlutut ketika hembusan energi menghentikannya. Yun Ce menggelengkan kepalanya ringan dan berkata, mundur dulu. Aku akan menemuinya sekarang. Ya yang mulia, King Luo buru-buru menjawab sebelum berjalan mundur menjauh dari Yun Ce. Matanya dipenuhi kegembiraan ketika dia akhirnya berbalik. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Yun menginjakkan kaki di istana atas kemauannya sendiri. Kamar tidur Kaisar Naga Biru sederhana, sejuk dan tenang seperti aula suci Ice Phoenix milik Mu Xuanyin. Yun Ce berhenti menyembunyikan kehadirannya saat dia melangkah ke kamar tidur, sehingga Kaisar Naga Biru dapat mendeteksi kehadirannya dengan segera. Namun, auranya tetap seperti genangan air yang tenang. Jika dia terkejut atau terganggu dengan kehadirannya, dia tidak menunjukkannya. Yun Ce berjalan di sekitar serangkaian layar lipat yang dimaksudkan untuk memberikan privasi kepada Kaisar Naga Biru. Sebuah kolam yang memancarkan aura aneh memasuki pandangannya. Kolam itu bersinar dengan cahaya biru jernih meskipun berada di dalam ruangan, dan tidak ada langit yang terpantul dari air. Seorang wanita jangkung dan langsing duduk dengan tenang di dalam kolam. Rambut biru terapung di atas air, dan kulit seputih susu bersinar dari bawah seperti kanvas tercantik. Wajahnya cantik namun mengintimidasi. Dia tampak seperti dewi sungai yang turun dari surga. Kakinya sangat menarik. Mereka sangat panjang, ramping, dan menarik perhatian. Mereka bersinar seperti batu giok tanpa cacat meskipun terendam di dalam kolam. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce benar-benar memandangnya bukan sebagai Kaisar Naga Biru, tapi sebagai seorang wanita, seseorang yang sepertinya tidak mau bergaul dengan dunia sekuler. Dia mendapati dirinya terpesona olehnya. Kamu akan memasuki kamar tidur wanita tanpa izinnya. Kaisar Naga Biru perlahan membuka matanya. Sepertinya rumor bahwa kamu adalah pria bejat dan bejat memang benar adanya. Kaisar Naga Biru jelas sedang memulihkan luka-lukanya. Dia hanya mengenakan celana dalamnya sekarang. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihatnya seperti ini sejak dia menjadi Kaisar Naga Biru, jadi tentu saja dia marah padanya. Yun Ce mengalihkan pandangannya sambil mengutuk dalam kepalanya. Ada rumor seperti ini di alam dewa. Sulit dipercaya. Apa yang sedang dilakukan Chang Xitian? Terlepas dari dialog internalnya, dia menghampiri Kaisar Naga Biru dan menjawab dengan nada yang tidak menimbulkan perdebatan. Kamu adalah permaisuriku. Tidak ada penghalang di antara kita. Ekspresi Kaisar Naga Biru tidak berubah sedikit pun. Sepertinya dia merasa tidak sanggup untuk bereaksi terhadap gelar palsunya. Dia perlahan-lahan melepaskan lengan berisi aura yang dia letakkan di dadanya. Dia hendak mengeluarkan pakaiannya untuk menutupi dirinya ketika sesuatu kabur, dan sebuah tangan hangat dengan lembut menangkap tangannya. Yun Ce berdiri tepat di samping kolam sambil menyelipkan jarinya ke pergelangan tangannya. Jangan bergerak, biarkan aku memeriksa lukamu. Energinya yang dalam sudah memasuki tubuhnya sebelum dia bisa menyuarakan tanggapan. Tidak dapat menolaknya, Kaisar Naga Biru tidak punya pilihan selain menutup matanya lagi. Kerutan perlahan muncul di wajah Yun Ce saat dia memeriksa lukanya. Fisik Naga Biru bukanlah tandingan Dewa Naga, tapi mereka masih jauh lebih tangguh daripada rata-rata tubuhmu. Di sisi lain, orang yang memberikan pukulan fatal kepada Kaisar Naga Biru adalah Mo Beichen sendiri. Bahkan jika dia secara ajaib selamat dari serangan itu, seharusnya dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih sepenuhnya. Bukan itu yang dikatakan oleh indranya. Bahkan belum sampai setengah bulan, namun lebih dari 30% luka dan vitalitas Kaisar Naga Biru telah pulih. Saat itu, meski kesadarannya memudar, dia dengan jelas merasakan Kaisar Naga Biru menyegel semua kekuatan Mo Beichen ke dalam tubuhnya untuk menyelamatkannya. Akibatnya, organ dalamnya hancur berkeping-keping. Dia seharusnya tidak hidup, apalagi pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Selanjutnya, dia mencoba mencari energi cahaya yang diceritakan Ciu Yao kepadanya, tapi tentu saja dia sudah terlambat. Dia tidak dapat menemukan sedikit pun energi itu lagi. Dia menarik persepsi ilahinya dan bertanya langsung, apakah Anda tahu sesuatu tentang energi cahaya yang menyelamatkan hidup Anda? Aku tahu itu tidak datang darimu, kata Kaisar Naga Biru dengan tatapan acuh tak acuh. Mustahil untuk mengetahui dari nada bicaranya apakah dia kecewa atau sedih mendengarnya. Yun Ce menjawab, kau dan aku bersebelahan saat itu. Anda harus tahu betapa buruknya kondisi saya. Tidak mungkin aku bisa melepaskan energi sedalam itu. Jawaban Kaisar Naga Biru secara tidak langsung telah menjawab pertanyaannya, namun Yun Ce masih mendesaknya dengan cemberut. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Bahkan tidak ada kesan. Mata biru Kaisar Naga Biru tampak sangat tenang. Anda adalah satu-satunya praktisi mendalam selain sensi yang memiliki energi mendalam cahaya, dan saya belum pernah melakukan kontak dekat dengan sensi sebelumnya. Bahkan jika aku punya, tidak mungkin aku bisa menerima energi cahayanya yang dalam tanpa menyadari bahwa itu berasal darinya.
Itu bukan dia, bisik Yun Che. Cedera yang Anda derita sangat fatal. Bahkan jika dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya padamu, hampir mustahil baginya untuk menyelamatkanmu, apalagi mempercepat pemulihanmu hingga sejauh ini. Ini juga di luar jangkauanku. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin tinggi tingkat energi yang melukai Anda, semakin sulit bagi tubuh Anda untuk menghilangkan jejak energi tersebut dan memulihkannya. Bahkan Yun Che jatuh pingsan selama setengah bulan setelah semua luka yang dialami Mo Beichen padanya. Itulah sebabnya kesembuhan Kaisar Naga Biru sama sekali tidak masuk akal. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang menyelamatkannya? Apakah kamu yakin itu adalah energi mendalam yang ringan yang menyelamatkan hidupmu, dan bukan semacam kemampuan pemulihan diri rasial yang tetap tidak aktif sampai sekarang? Yun Che bertanya. Kaisar Naga Biru mendongak sedikit sebelum berkata, Ratu Iblis sebagai saksiku. Yun Che terdiam lama sebelum berkata, kalau begitu, energi cahaya yang mendalam pasti muncul di hadapanmu setelah aku jatuh pingsan. Kalau tidak mungkin aku bisa menghindarinya. Kamu hampir kehabisan vitalitas ketika aku jatuh pingsan, tapi kesadaranmu yang lebih dalam seharusnya belum tertidur. Anda bahkan mungkin masih mempertahankan beberapa bagian kesadaran permukaan. Anda mungkin tidak tahu apa-apa tentang energi cahaya yang sangat besar yang menyelamatkan hidup Anda, tetapi bagaimana dengan kelainan? Apakah Anda memperhatikan sesuatu yang tidak biasa? Sejujurnya, Yun Che tidak mengharapkan sesuatu yang konkret. Jika memang ada, Ratu Iblis pasti sudah mengetahuinya. Namun yang mengejutkannya, Kaisar Naga Biru tidak menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian hening, dia berkata perlahan, meskipun saya selamat dari serangan itu, pikiran dan jiwa saya cukup bingung selama minggu pertama. Baru-baru ini aku teringat melihat sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang ketika aku hampir mati. Kalau tidak salah, itu adalah siluet putih. Kamu melihat seseorang. Yun Che berseru. Menurutku, dia adalah seorang wanita. Emosi yang tak dapat dipahami muncul dalam diri murid Kaisar Naga Biru. Bahkan dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan apa yang dia lihat saat itu. Wanita itu berada tepat di depanku, tapi entah kenapa, aku merasa dia berada di luar kemampuanku sehingga aku tidak akan pernah bisa dekat dengannya. Ini adalah kedua kalinya dia merasakan perasaan. Ini, pertama kali adalah ketika dia berdiri di depan celah merah dan menghadap Kaisar Iblis Pemalu Surga yang kembali untuk pertama kalinya. Namun dia tidak mengungkapkan hal ini. Dia tahu betapa Yun Che sangat menghormati Kaisar Iblis Pemalu Surga. Jika dia mengklaim bahwa siluet putih, sesuatu yang bisa saja dihalusinasi di ambang kematian, setara dengan Kaisar Iblis Pemalu Surga, Yun Che mungkin tidak akan tersinggung, tapi tetap saja itu akan sangat tidak menghormati Kaisar Iblis. Tidak, jawab Kaisar Naga Biru tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, saya semakin yakin bahwa itu hanyalah halusinasi saya sebelum saya jatuh pingsan. Yun Che merenungkannya sedikit lebih lama sebelum mengganti topik pembicaraan. Sudahlah. Lupakan aku mengatakan apapun dan fokus saja untuk menjadi lebih baik. Dia datang ke sini terutama untuk memastikan bahwa Kaisar Naga Biru telah pulih dari luka fatalnya, dan dia telah pulih. Jadi, dia melepaskan tangannya dari pergelangan tangannya dan berbalik. Selamat tinggal, Yang Mulia, kata Kaisar Naga Biru sambil menutup matanya sekali lagi. Dia tidak bangun, namun Yun Che tidak segera pergi. Dia bertanya, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Aura Kaisar Naga Biru benar-benar tenang, begitu tenang hingga tidak ada riak yang terlihat. Terima kasih telah memaafkan Qi Tianli, Yang Mulia. Dengan ini, kami tidak lagi berhutang apapun pada satu sama lain. Aku hanya berharap perkataanmu seberat gunung, dan hatimu seluas lautan. Saya tidak akan senang jika saya mengetahui bahwa Anda hanya menunda hukuman Qi Tianli jauh di masa depan. Pernyataannya tidak sopan dan hampir menyinggung, tapi Yun Che tidak terlihat tidak senang sedikit pun. Dia bahkan tersenyum dan berkata, kamu terlalu memikirkan hal ini. Jika saya akan menghukumnya, saya tidak akan memaafkannya sejak awal. Saya tidak suka balas dendam saya disajikan dingin. Juga, Anda tampaknya berpikir bahwa bantuan Anda kepada saya telah diimbangi dengan bantuan saya kepada Anda, tetapi saya harus mengatakan bahwa Anda sepenuhnya salah. Pertama-tama, hidup Qi Tianli tidak pernah bisa dibandingkan dengan hidup saya atau hidup Anda. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Kaisar Naga Biru, Yun Che melanjutkan, hari itu, semua orang termasuk saya telah terintimidasi oleh kekuatan Mo Beichen. Kaisar dewa atau bukan, wajar jika ingin melarikan diri dari serangan terakhir Dewa Setengah. Tetapi Anda tidak hanya menentang naluri dasar Anda, reaksi pertama dan langsung Anda adalah melemparkan diri Anda ke hadapan kematian untuk menyelamatkan hidup saya. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa Anda tidak punya waktu untuk mempertimbangkan kemungkinan dan menilai bahwa menyelamatkan hidup saya akan menjadi tindakan yang cukup baik untuk memaafkan Qi Tianli. Kaisar Naga Biru membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi Yun Che mengabaikannya dan melanjutkan, aku akan segera pergi ke jurang neraka, dan aku tidak tahu bagaimana perjalananku akan berakhir. Jika saya dapat kembali dengan selamat, maka saya ingin berbicara dengan Anda sekali lagi. Kata-katanya terlupakan, Kaisar Naga Biru membuka matanya karena terkejut. Kamu akan pergi ke abis. Jika tidak, maka Primal Chaos sendiri akan menjadi jurang abadi, jawab Yun Che santai. Jangan khawatir, saya akan pulang. Tidak sopan bagi saya untuk mati dengan mudah ketika Anda benar-benar telah mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Namun sebelum aku kembali, aku ingin kamu memahami satu hal. Suaranya semakin menjauh saat dia berjalan menuju pintu keluar. Pada hari aku diangkat menjadi Kaisar Primal Chaos, dan kamu ditunjuk sebagai permaisuriku, apakah ada yang mengatakan bahwa itu adalah gelar palsu? Sejak kita menjadi suami dan istri, hutang apapun bukan lagi sesuatu yang bisa Anda putuskan sendiri. Keheningan kembali ke kamar tidur dan tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama. Namun, riak yang tak henti-hentinya terjadi di kolam menceritakan kisah yang berbeda. Kota Kaisar Yun. Berita tentang kedatangan abis yang tak terhindarkan dan cederanya Kaisar Yun telah membuat wilayah ilahi utara cukup gelisah akhir-akhir ini. Namun alih-alih menangani urusan luar ini, Qiu Yao mengisolasi dirinya di kamar tidurnya dan fokus memulihkan jiwanya yang terluka. Itu karena dia mencoba untuk menentukan hal yang telah mengganggu jiwa Kaisar Iblis Nirwananya. Artefak aneh apa yang digunakan Kaisar Neraka untuk menembus jurang neraka? Dia merasa itu adalah pertanyaan yang sangat penting, mungkin yang paling kritis dari semuanya. Jika bisa dihancurkan, bisakah mereka mencegah penghuni abis kembali ke Primal Chaos untuk selamanya? Pada saat itulah pintu kamar tidurnya terbuka. Yun Che melangkah masuk dengan ekspresi tenang dan tenang di wajahnya. Qiu Yao terbangun dari meditasinya dan menatapnya dengan tatapan terkejut. Secepat itu, Yun Che duduk di sampingnya dan berkata, aku sudah mengetahui hal ini, tetapi keterikatan dan kerinduan benar-benar merupakan kematian dari tekad. Aku berusaha memperkuat tekadku dengan menyelesaikan semua urusanku yang belum selesai, tapi yang kudapat justru sebaliknya. Jadi, ini waktunya untuk pergi. Keterikatan, penyesalan, janji yang tidak terpenuhi, keinginan yang tidak terpenuhi, dan kata-kata tak berujung yang ingin dia ucapkan kepada orang yang dicintainya, dia hanya bisa menyelesaikannya pada hari dia kembali. Jadi dia akan melakukannya. Dia harus. Lagi pula dia pada dasarnya sudah pulih. Tidak ada alasan untuk menunda hal yang tak terhindarkan lebih lama lagi. Baiklah, kata Qiu Yao sambil mengangguk. Dia bisa merasakan perasaannya. Pilihannya merupakan tanda bahwa ia perlahan namun pasti menjadi seorang kaisar sejati dunia. Jiwa iblisku sebagian besar telah pulih, dan aku telah memilah semua kenangan yang kudapat dari Mo Beichen, katanya sambil menatap matanya. Sekarang saya akan memberitahu Anda gambaran dasar abis dan informasi detail dari beberapa karakter kunci. Pastikan untuk mengukir pengetahuan ke dalam jiwa Anda. Yun Che memberinya anggukan yang tidak terlihat. Langit gelap dan dingin mulai menutupi matanya yang cerah. Bab 1973 6 Kerajaan Tuhan 1. Qiu Yao memulai penjelasannya dengan tingkat kekuatan abis. Di Primal Chaos, semua orang tahu bahwa alam master ilahi adalah puncak dari jalan yang mendalam. Apa yang kita kenal sebagai jalan ilahi sebenarnya hanyalah puncak yang dapat dicapai oleh manusia fana. Sudah lama mustahil bagi dunia ini untuk mengatasi batas fana seseorang dan memasuki alam dewa sejati. Dia menatap Yun Che. Anda mungkin mengira saya akan mengatakan bahwa di abis, siapapun dapat memasuki alam dewa selama mereka memiliki bakat, sumber daya, dan keberuntungan yang cukup selanjutnya. Sebenarnya, kenyataan tidak seperti apa yang Anda atau saya bayangkan. Yun Che mengangkat alisnya tetapi tidak memotongnya. Dia melanjutkan, meskipun alam master ilahi bukanlah akhir dari perjalanan mendalam di jurang maut, namun masih ada jurang yang tidak dapat dijembatani oleh banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah titik di mana manusia mencapai transendensi dan menjadi luar biasa dalam segala hal seperti kekuatan, tubuh, panca indera dan jiwa dan banyak lagi. Namun, mencapai transendensi hanyalah langkah pertama untuk menjadi ilahi. Perjalanan mereka masih sangat panjang untuk menjadi dewa sejati. Semua manusia yang mencapai transendensi dikenal sebagai setengah dewa, makhluk yang telah melampaui cangkang fananya tetapi belum menjadi dewa. Di abis, alam budidaya ini
Dikenal sebagai alam kepunahan ilahi. Itu berarti segala sesuatu bisa binasa di hadapan kekuasaan dewa. Alam kepunahan ilahi, bisik Yun Ce. Dia ingat pernah mendengar istilah ini dari Mo Beichen. Kamu sudah mengetahui ini, tapi Mo Beichen berada di alam kepunahan ilahi, kata Qiu Yao. Karena jurang antara alam master ilahi dan alam kepunahan ilahi sangat lebar, jarang ada orang yang mampu menjadi setengah dewa. Mereka yang berhasil akan segera mendapatkan prestise dan status tinggi. Peringkat Mo Beichen berada di peringkat paling bawah di antara sesama ksatria abisal, tapi dia masih sangat ditakuti dan dihormati di abis. Bisa dibilang tak seorang pun di bawah dewa sejati yang berani menyinggung perasaannya sesuka hati. Saya terlalu terburu-buru. Melampaui alam master ilahi dan mencapai transendensi bukanlah satu-satunya hal yang harus diatasi oleh seorang praktisi abis yang mendalam untuk memasuki alam kepunahan ilahi. Mereka juga harus mengatasi penghalang yang memisahkan manusia dan setengah dewa. Alam setengah langkah satu ini dikenal sebagai alam kepunahan ilahi setengah langkah. Mereka yang berhasil mengatasi penghalang ini memasuki alam kepunahan ilahi secara nyata, menyelesaikan transformasi mereka dan menjadi setengah dewa. Sebagian besar praktisi abis yang mendalam tidak pernah mengatasi setengah langkah terakhir itu dan mati sebagai praktisi realem kepunahan surgawi setengah langkah. Misalnya, dua pengawal Mo Beichen, Nan Xiaoming dan Nan Xiaoguang adalah alam kepunahan dewa setengah langkah. Masih banyak lagi yang seperti mereka di abis. Meskipun alam kepunahan ilahi setengah langkah bukanlah alam kepunahan ilahi yang sebenarnya, ia masih merupakan alam di luar alam master ilahi. Itulah sebabnya Musuanyin dan Qian Yinger, dua divine master terhebat di dunia di bawah Yun Ce tidak mampu menangani Nan Xiaoming atau Nan Xiaoguang bahkan setelah mereka bergandengan tangan. Alam dewa sejati muncul setelah alam setengah dewa, kan? Yun Ce bertanya. Ya, dan tidak, jawab Qiu Yao. Dulu ada 10 level di alam kepunahan ilahi, tapi sekarang hanya ada 9. Alam kepunahan ilahi tingkat ke-10 telah dikategorikan sebagai alam terpisah yang dikenal sebagai alam batas ilahi. Itu karena garis yang memisahkan dewa setengah dan dewa sejati, langit-langit dari setengah dewa dan lantai dari dewa sejati. Mereka adalah makhluk gaib yang ada di antara dewa setengah dan dewa sejati. Tidak hanya itu, alam batas ilahi dipisahkan lagi menjadi 9 alam ini yang dikenal sebagai 9 surga untuk mencapai ketuhanan. Tidak perlu dikatakan bahwa mengatasi setiap dunia mini sama sulitnya dengan mendaki langit. Tidak hanya itu, alam batas ilahi adalah alam tertinggi absolut yang dapat dicapai oleh para praktisi abis melalui kultivasi. Hal ini segera menarik perhatian Yun Ce. Alam tertinggi yang dapat dicapai melalui kultivasi. Apakah maksud Anda abis tidak mungkin menghasilkan dewa sejati? Atau lebih tepatnya, maksudmu dewa sejati tidak diciptakan melalui kultivasi? Itu betul. Qiu Yao mengangguk. Ini sangat berbeda dari apa yang mereka yakini sebelum memperoleh pengetahuan Mo Beichen. Meskipun level abis jauh lebih besar dari dunia kita, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan era para dewa dan iblis. Ketika abis pertama kali muncul, masih ada kemungkinan bagi segelintir makhluk luar biasa untuk menjadi dewa sejati melalui budidaya. Sayangnya, sudah 2 juta tahun sejak ada orang yang mampu mengulangi prestasi itu menurut Mo Beichen. Yun Ce mengerutkan keningnya dalam-dalam. Jadi, maksudmu dewa neraka sejati saat ini adalah dewa sejati karena mereka menerima semacam warisan dari pendahulunya. Itu benar sekali. Qiu Yao mengangguk lagi. Meskipun saya tidak dapat menentukan secara pasti bagaimana suksesi dilakukan, saya merasa hal itu serupa dengan bagaimana orang-orang kita menjadi guru ilahi dengan menerima asal usul ilahi. Tentu saja, warisan mereka berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada asal usul ilahi kita, dan persyaratannya jauh lebih ketat. Dia berpikir sejenak sebelum menambahkan, ada satu persyaratan penting yang harus dipenuhi seseorang sebelum mereka dapat mempertimbangkan untuk mewarisi kekuatan dewa sejati, dan itu adalah esensi ilahi. Ilahi, esensi. Meskipun dia adalah kaisar primal chaos, ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar istilah itu. Secara umum, siapapun yang memiliki esensi ketuhanan yang cukup memenuhi syarat untuk memiliki kekuatan dewa sejati. Kalau tidak, warisannya akan gagal, dan pemiliknya akan menderita luka yang paling parah, atau paling buruk binasa. Bahkan di abis, jarang menemukan seseorang yang memenuhi persyaratan ini dalam 10.000 tahun. Ratu Iblis tidak salah bicara. Kemungkinan seorang kandidat dengan esensi ilahi yang cukup untuk mewarisi kekuatan dewa sejati bukanlah 1 dalam 10.000 orang, tetapi 1 dalam 10.000 tahun. Ini jelas 1 juta kali lebih ketat daripada standar yang harus dipenuhi untuk menerima asal usul ilahi. Meski begitu, ini hanyalah hal-hal sepele yang tidak berguna saat ini. Ada hal yang jauh lebih penting yang perlu dia ketahui seperti, berapa banyak dewa sejati yang ada di jurang neraka saat ini. 12, jawab Qiu Yao perlahan dan singkat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, 7 dari 12 dewa sejati ini memerintah 6 kerajaan Tuhan. 5 lainnya tinggal di Tanah Suci. Tidak termasuk Raja Neraka, keempat dewa sejati dikenal sebagai 4 imam besar Tanah Suci. 4 imam besar melayani Raja Neraka secara langsung. Mereka adalah administrator Tanah Suci, pembela tatanan abis, dan pemimpin ksatria abisal. Mereka bahkan lebih terhormat daripada 7 dewa sejati dari 6 kerajaan Tuhan, dan ini terutama berlaku untuk kepala dari 4 imam besar, imam kepala. Secara umum, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar tentang 4 imam besar, dan bahwa mereka adalah yang tertinggi dari semua makhluk hidup kecuali Raja Neraka sendiri. Ada 12 dewa sejati di jurang neraka, dan 5 diantaranya dimonopoli oleh Tanah Suci. 2 dewa sejati terkuat, Raja Neraka dan imam besar juga tinggal di Tanah Suci. Mengatakan bahwa pemerintahan mereka tidak dapat diganggu-gugat adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Yun Ce memastikan untuk mengukir setiap kata di lautan jiwanya. Saat ini, dia seperti seekor semut dibandingkan dengan para dewa sejati ini. Namun, dia tidak hanya harus melampaui mereka, dia harus melakukannya dalam waktu 50 tahun atau kurang jika dia ingin menyelamatkan dunia. Tahukah kamu seberapa kuat Raja Neraka dibandingkan dengan dewa sejati lainnya? Yun Ce bertanya. Kali ini, Qiu Yao terdiam lebih lama sebelum menjawab. Mo Beichen mungkin seorang ksatria neraka, tapi dia jelas tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia pengetahuan seperti itu. Konon, Raja Abisal belum menunjukkan kekuatan mereka selama sekitar 1 juta tahun terakhir, setidaknya tidak secara terbuka, jadi hanya sedikit orang yang tahu seberapa kuat mereka. Beberapa rumor mengatakan bahwa dia hanya sedikit lebih kuat dari imam besar. Beberapa juga mengklaim bahwa 7 dewa sejati dari 6 kerajaan Tuhan dapat bergandengan tangan dan masih belum bisa menandingi Raja Neraka. Yun Ce, namun, rumor yang paling menakutkan dari semuanya adalah rumor yang sudah sering Anda dengar dari gumaman Mo Beichen. Suara Qiu Yao sebenarnya sedikit pecah ketika dia mengatakan ini, rumor bahwa Raja Neraka sedang mencari alam bela penciptaan. Yun Ce tidak bisa mengatakan apapun sebagai balasannya. Anda tidak perlu memikirkan hal ini dulu. Itu hanya akan menjadi pengalih perhatian. Qiu Yao menghela nafas pelan. Bahkan dengan pikirannya yang kuat, dia harus menghilangkan tekanan di hatinya dari waktu ke waktu untuk mencegah dirinya menyerah pada emosinya. Itu bisa dimengerti. Musuh mereka adalah dewa sejati yang tak tersentuh. Tidak mungkin bagimu untuk langsung memasuki Tanah Suci setelah memasuki abis. Oleh karena itu, Anda harus memulai perjalanan Anda dari 6 kerajaan Tuhan, atau lebih tepatnya, negara-negara tak bertuhan yang melayani di bawah mereka. Saya mengerti. Yun Ce mengangguk dan memfokuskan pikirannya sekali lagi. Berapa banyak informasi mengenai 6 kerajaan Tuhan yang berhasil kamu dapatkan dari pikiran Mo Beichen? Tidak banyak, jawab Qiu Yao, tapi untungnya, ini berisi pengetahuan paling dasar tentang abis, juga informasi paling penting bagi kami. Selama periode berikutnya, Qiu Yao secara perlahan dan metodis menjelaskan semua yang dia ketahui tentang tanah kehidupan dan 6 kerajaan dewa yang setiap penghuni abis dihormati kepada Yun Ce. Dari 6 kerajaan, kerajaan Tuhan tanpa batas adalah kerajaan yang menjunjung kekuatan di atas segalanya. Ia diperintah oleh dewa sejati, Dian Rahu, dan gelar ketuhanannya adalah akhir tanpa batas. Jika kita melihat kekuatan individu saja, dia dikenal publik sebagai dewa sejati terkuat di antara semuanya. Dia memiliki temperamen yang berapi-api dan kepribadian yang jujur. Dia menyembunyikan emosinya dan tidak pernah melakukan tipu daya dan penipuan. Tentu saja, dia menghargai kepercayaan dan keadilan di atas segalanya dan membenci kemunafikan, keraguan-raguan, dan pelanggar sumpah di atas segalanya. Qiu Yao sangat menekankan kepribadian dewa sejati karena itu adalah titik awal paling penting dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam hidupnya. Kerajaan Tuhan tanpa batas 2, Dian Rahu, yang terkuat dari 7 dewa sejati. Yun Ce mengingat semuanya dengan cermat. Kerajaan dewa penghancur surga diperintah oleh dewa sejati, Hua Fuchen. Gelar ilahinya adalah pelukis hati. Di permukaan, nama kerajaan itu sendiri sangat arogan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk menghancurkan surga. Kenyataannya, ini adalah salah satu kerajaan Tuhan yang paling damai dan toleran.
Kerajaan Tuhan Penghancur Surga tampak damai dan toleran di dalam. Mereka tidak pernah mencampuri urusan negara lain, dan tidak pernah memulai konflik atau mencampuri urusan negara yang sudah ada. Mereka juga tidak pernah menindas negara mereka yang tidak bertuhan. Bisa dibilang mereka sama sekali kurang punya ambisi dan keunggulan. Terlebih lagi, Kerajaan Tuhan Penghancur Surga dan Kerajaan Tuhan Tanpa Batas telah menjadi sekutu yang cepat selama beberapa generasi. Tidak hanya itu, Putri Ilahi Pemecah Surga dan Putra Ilahi Tanpa Batas generasi ini bertunangan satu sama lain, dan hal ini juga diresmikan oleh Raja Neraka. Tidak diragukan lagi, ini adalah simbol ikatan tak terpatahkan kedua kerajaan dan kisah indah bagi para penghuni abis. Putri Ilahi Pemecah Surga dan Putra Ilahi Tanpa Batas. Yun Ce bertanya, Anda mungkin memperhatikan beberapa kesamaan antara putra dan putri ilahi mereka dan anak dewa kita, tetapi saya yakin mereka sama sekali tidak mirip, kata Ciu Yao dengan serius. Di abis, hanya 7 orang yang dinobatkan dengan gelar bergengsi. Itu karena mereka satu-satunya yang memiliki jumlah esensi ketuhanan yang sempurna untuk menerima esensi Tuhan sejati, jenius dari jenius yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Ya, mereka adalah penguasa masa depan dari 6 kerajaan dewa dan penerus 7 dewa sejati. Dada Yun Ce terangkat. Ketika dia pertama kali memasuki alam dewa, dia telah memenangkan konvensi dewa yang mendalam dan dianugerahi gelar anak dewa. Sayangnya, itu hanyalah setitik debu jika dibandingkan dengan putra dan putri dewa sejati ini. Omong-omong, sebagian besar informasi yang berhasil saya peroleh dari jiwa Mo Beichen yang hancur adalah sebagian dari ingatan terdalamnya atau pengetahuan umum yang meresap ke alam bawah sadarnya. Segala sesuatu yang lain begitu kabur sehingga aku bahkan tidak bisa mengidentifikasi jejak keempat imam besar, sesuatu yang seharusnya bisa dia identifikasi secara sekilas. Namun, ingatannya tentang Putri Ilahi Penghancur Surga sangat dalam. Sebenarnya, itu cukup dalam sehingga saya bisa melihat garis besarnya dengan jelas. Apakah kamu menyarankan, Yun Ce memilih kata-katanya dengan hati-hati, bahwa dia dan Putri Ilahi Penghancur Surga adalah? Tentu saja tidak, Ciu Yao segera mengoreksi kesalahpahaman Yun Ce. Mo Beichen mungkin seorang ksatria neraka, tapi tidak mungkin dia memenuhi syarat untuk berinteraksi dengan Putri Ilahi. Dia hanya melihatnya sekilas ketika dia melakukan perjalanan ke tanah suci dari jauh. Hanya sekilas itu yang diperlukan untuk mengukir kenangan permanen dalam jiwanya. Namun, Yun Ce berkata dengan nada acuh tak acuh, begitukah? Saya kira Putri Surgawi Penghancur Surga pasti sangat cantik. Yun Ce telah melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan sepengetahuannya, tidak ada seorang pun yang bisa melampaui sensi atau kian nyinyir dalam hal penampilan, apalagi di lingkungan yang mengerikan seperti abis. Yang benar-benar menarik perhatianku tentang hal ini adalah bahwa pertunangan antara Putri Ilahi Penghancur Surga dan Putra Ilahi Tanpa Batas diresmikan oleh Raja Neraka sendiri. Mata Ciu Yao yang menggoda bersinar dengan kelicikan dan kekejaman saat dia mengatakan hal ini. Terlebih lagi, penguasa Kerajaan Tuhan Tanpa Batas saat ini adalah orang yang pemarah dan sangat membenci pelanggar sumpah. Jika ada yang bisa membatalkan pertunangan ini, aku yakin kedua kerajaan Tuhan akan berubah dari teman dekat menjadi musuh bebuyutan dalam sekejap mata. Yun Ce, tiba-tiba, Ciu Yao tersenyum masam dan berkata dengan menyesal, tentu saja, ini hanyalah fantasi kekanak-kanakan. Lupakan betapa tidak mungkinnya hal itu terjadi. Mendekati Putri Ilahi Penghancur Surga sendirian adalah tugas yang hampir mustahil. Bagaimana dengan kerajaan Tuhan lainnya? Yun Ce bertanya. Dia tidak mengambil hati komentar Ciu Yao karena dia hampir tidak tahu apa-apa tentang abis sama sekali. Mungkin suatu hari nanti dia akan mampu mencapai tingkat Putra Ilahi dan melakukan kontak dengan apa yang disebut Putri Ilahi Penghancur Surga. Tapi untuk saat ini, seperti yang dikatakan Ciu Yao, itu adalah fantasi kekanak-kanakan. Bab 1974 Kerajaan Tuhan 2. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Ciu Yao melanjutkan, kerajaan Tuhan ketiga disebut Kerajaan Malam Abadi Tuhan. Malam Abadi, nama itu langsung menarik perhatian Yun Ce. Mungkinkah mereka keturunan klan iblis Malam Abadi? Tidak, Ciu Yao menggelengkan kepalanya. Kerajaan Tuhan ini tidak ada hubungannya dengan klan iblis Malam Abadi yang kita kenal. Kerajaan ini diberi nama Malam Abadi oleh dewa sejati yang memerintah mereka. Namanya Shen Wu Yanyi dan gelar dewanya adalah Tanpa Cahaya. Catatan penulis, nama keluarga Shen Wu tak bertuhan, nama Yanyi membenci malam. Tanpa cahaya, Yun Ce berkomentar dengan cemberut. Ciu Yao berkata, seperti yang telah kukatakan sebelumnya, seseorang memerlukan esensi ilahi dalam jumlah yang cukup untuk dapat mewarisi kekuatan dewa sejati. Jika tidak, warisan tersebut tidak hanya akan gagal, namun pemiliknya akan menderita kerugian besar, jumlah kerusakan yang luar biasa juga. Shen Wu Yanyi adalah pengecualian dari aturan tersebut. Dia berhasil mewarisi asal-usul ilahi dari dewa sejati meskipun faktanya esensi ilahi mereka kurang. Seharusnya, obsesi dan kemauannya yang ekstrimlah yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sayangnya, dia masih harus membayar mahal karena kurangnya esensi ilahi. Dalam kasusnya, harga dari kekuatan tertinggi adalah penglihatannya. Jadi itulah alasannya, kesadaran dan keheranan muncul di benaknya. Malam itu abadi karena tidak ada cahaya, dan dia membenci malam karena abadi. Pada titik ini, jelas bahwa Shen Wu Yanyi telah mengganti namanya setelah dia menjadi dewa sejati. Bahkan nama kerajaan Tuhannya telah diubah menjadi Malam Abadi untuk mencerminkan hal ini. Jelas sekali bahwa dewa sejati sedang mencoba melampiaskannya dengan mengubah nama. Terlebih lagi, tampaknya kehilangan penglihatan secara permanen bukanlah satu-satunya harga yang harus dibayar oleh Shen Wu Yanyi dalam mengejar kekuatan tertingginya. Dia terkenal di seluruh jurang neraka karena memiliki temperamen yang paling menakutkan di antara 7 dewa sejati. Dengan asumsi bahwa dia bukan satu-satunya harga yang harus dibayar oleh Shen Wu Yanyi. Awalnya tidak seperti ini bisa berarti bahwa temperamennya sangat terpelintir oleh warisan yang tidak sempurna. Mo Beichen tidak memiliki banyak kesan terhadap Shen Wu Yanyi, tapi kata menakutkan mendominasi semuanya. Sebagai seorang ksatria neraka, tidak ada ancaman yang lebih dia takuti selain kerajaan Malam Abadi Tuhan. Jika temperamennya berubah, maka suasana hatinya pasti tidak dapat diprediksi juga, gumam Yun Ce pada dirinya sendiri. Dari semua kerajaan Tuhan, sepertinya inilah yang harus dihindari, apapun yang terjadi. Ciu Yao mengangguk setuju sebelum melanjutkan penjelasannya. Kerajaan Tuhan keempat dikenal sebagai Kerajaan Tuhan Penenun Mimpi. Kerajaan ini diperintah oleh dewa sejati, Meng Kongchan, yang diberi nama Tanpa Mimpi. Para praktisi kerajaan dewa Dreamweaver ahli dalam mengolah jiwa. Meskipun kekuatan mereka di bawah rata-rata dibandingkan dengan kerajaan dewa lainnya, tidak ada jiwa yang lebih hebat dari mereka. Dikabarkan bahwa mereka dapat menjebak kekuatan mendalam yang sangat kuat, praktisi dalam mimpi buruk abadi dengan sekali pandang. Kerajaan Tuhan yang kelima dikenal sebagai Kerajaan Tuhan Bintang dan Bulan. Kerajaan ini juga merupakan satu-satunya kerajaan ilahi yang memiliki 2 asal mula Tuhan sejati. Itulah sebabnya mereka harus menemukan 2 penerus dengan jumlah esensi ilahi yang tepat setiap kali tiba waktunya untuk mewariskan kekuasaan. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya hal itu. Namun, kerajaan Dewa Bintang dan Bulan memiliki keajaiban pada generasi ini. Sepasang saudara kembar ajaib telah mewarisi kekuatan sesempurna mungkin. Nama mereka adalah Wu Sensing dan Wu Senyu, dan mereka berasal dari dewa, judul Bintang Surga dan Bulan Sabit. Yun Ce tahu itu mungkin pertanyaan yang tidak ada gunanya, tapi dia tetap bertanya, apakah mereka benar-benar kembar? Itu benar. Ciu Yao mengangguk. Itulah sebabnya mereka umumnya dikenal sebagai kembar ajaib. Sebagai satu-satunya kerajaan Tuhan yang memiliki 2 dewa sejati, Bintang dan Bulan secara alami lebih mengintimidasi dibandingkan kerajaan lainnya. Kamu mungkin mengira kekuatan gabungan mereka lebih besar daripada kerajaan manapun, tunggal dewa sejati juga. Yang terakhir, kerajaan dewa ke-6. Ciu Yao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, adalah kerajaan yang cukup istimewa. Yun Ce berperan sebagai pendengar yang baik dan bertanya, bagaimana bisa? Ciu Yao menjawab, kecuali Tanah Suci, 6 kerajaan. Dewa adalah salah satu eksistensi yang paling menonjol di jurang neraka. Semua yang kukatakan padamu adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap penghuni jurang neraka. Namun, kesan Mo Beichen tentang kerajaan Tuhan ini, bahkan mengingat-ingatannya terfragmentasi, sangatlah kabur. Dia berpikir sejenak sebelum mengoreksi dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, menurutku ingatannya jauh lebih tidak terlihat dibandingkan 5 kerajaan Tuhan lainnya. Faktanya, itu adalah kerajaan Tuhan yang paling jarang dikunjungi Mo Beichen setelah dia menjadi ksatria neraka. Yun Ce, hasilnya, satu-satunya informasi nyata yang berhasil kugali dari ingatan Mo Beichen adalah namanya. Tidak hanya itu, namanya juga cukup tidak biasa. Itu disebut kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu. Aneh sekali, semua kerajaan Tuhan yang dia dengar sampai saat ini mempunyai nama besar. Tanpa batas mewakili pertumbuhan dan kebebasan tanpa batas, penghancur surga menyeratkan ambisi dan kesombongan yang luar biasa. Malam abadi sama menakutkannya dengan keabadian, bintang dan bulan memunculkan gambaran ruang tanpa batas, dan Dreamweaver membungkus dirinya dalam selubung misteri dan kefanaan. Setiap nama memang mengintimidasi, tapi kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu. Bahkan Yun Ce tahu bahwa itu tidak sesuai dengan konvensi penamaan. Kupu-kupu burung hantu, kupu-kupu burung hantu. Yun Ce mengulangi nama itu beberapa kali sebelum melihat ke atas. Ini bahkan tidak terdengar seperti nama sebuah negara, apalagi kerajaan dewa dari dewa sejati.
Apakah kamu yakin namanya benar? Mungkin kamu salah membacanya karena penggalan ingatannya terlalu kabur. Tidak, aku yakin. Qiu Yao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Karakternya terukir dengan jelas dalam ingatan Mo Beichen. Tidak mungkin ada kesalahan. Tahukah kamu apa yang asing? Nama itu diberikan oleh Raja Neraka sendiri. Juga, 5 kerajaan Tuhan lainnya telah berganti nama beberapa kali sepanjang sejarah, namun tidak dengan kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu. Namanya tetap sama sejak dahulu kala. Yun Che berpikir sejenak sebelum berkata, kedengarannya kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu ini terkait erat dengan Raja Neraka. Mungkin ini adalah negara yang mereka ciptakan untuk menyeimbangkan struktur kekuasaan dan mengawasi kerajaan Tuhan yang lain di negeri orang hidup. Qiu Yao menggelengkan kepalanya lagi. Bukan seperti itu. Dari semua elemen, energi mendalam gelap adalah energi mendalam yang paling langka di jurang maut. Itu sebabnya energi gelap di Primal Chaos masih mengalir ke jurang maut dengan kecepatan yang lambat. Akibatnya, sangat lambat, sulit untuk menumbuhkan energi gelap yang mendalam di abyss. Inilah sebabnya kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu adalah negara yang paling lemah di antara mereka semua, dan mengapa dewa sejati mereka umumnya dikenal sebagai yang terlemah di antara semua dewa sejati. Bisa dikatakan, kerajaan Tuhan yang lain jangan mencoba menyalahgunakan dinamika kekuatan ini karena kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu memiliki, setidaknya di permukaan, berkah dari Raja Neraka. Kupu-kupu Burung Hantu sendiri tidak pernah mencampuri urusan kerajaan lain atau banyak berinteraksi dengan mereka. Itulah sebabnya kehadirannya paling lemah di antara 6 kerajaan Tuhan. Yun Che bertanya, siapa nama dewa sejati mereka? Saya tidak punya ide. Qiu Yao menggelengkan kepalanya. Seperti yang kubilang, ingatan Mo Beichen tentang kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu sangat kabur sehingga satu-satunya informasi konkret yang berhasil kugali adalah namanya. Meski begitu, aku bisa memberitahumu bahwa gelar dewa-dewa sejati mereka sepertinya telah dianugerahkan oleh Raja Abisal juga. Tampaknya mereka juga tidak pernah mengubah gelar mereka. Mengenai alasan Raja Neraka memberikan perlakuan khusus pada kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu, cahaya di mata Qiu Yao sedikit meredup. Mo Beichen tidak mengetahuinya. Itu bukan karena ingatannya terlalu tidak jelas, tapi karena tidak ada yang pernah mengetahui alasannya. Ini adalah salah satu misteri abis yang tidak pernah berani dijelajahi oleh siapapun. Kupu-kupu burung hantu, kupu-kupu burung hantu, Xiao Dai. Yun Che mengulangi kata itu beberapa kali sebelum tiba-tiba bertanya, mungkinkah itu nama seseorang? Aku meragukannya, jawab Qiu Yao. Karakter, Xiao Ol, melambangkan kekejaman dan pembangkangan terhadap tatanan normal, sedangkan karakter, Deck Butterfly, melambangkan keanggunan dan keindahan. Tidak masuk akal untuk menggabungkan kedua karakter tersebut untuk membuat sebuah nama. Yun Che memikirkannya sebelum mengangguk. Kamu benar. Tiba-tiba, Qiu Yao bangkit dan berjalan di depan Yun Che. Dia memperhatikan bahwa bayangannya menggigil di dalam pupil matanya yang gelap dan jahat karena suatu alasan. Dia kemudian menyadari itu bukan dia, tapi dia. Berkat pengetahuan Mo Beichen, aku bisa memastikan satu hal. Meskipun kamu terkenal di seluruh Primal Chaos, Abis tidak mengetahui kehadiranmu sama sekali. Ini berarti sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang jatuh ke dalam Abis kecuali dia. Pupil Yun Che langsung membesar. Qiu Yao tidak menyebutkan namanya. Saya tahu bahwa harapan telah menyala dalam diri Anda sejak Anda mengetahui bahwa jatuh ke dalam jurang maut tidak sama dengan kematian mutlak. Saya tahu tidak ada yang dapat dikatakan atau dilakukan siapapun untuk mengubah pikiran Anda. Dengan asumsi dia masih hidup dan mempertimbangkan kecerdasannya serta cinta abadinya padamu, dia tidak akan pernah mengungkapkanmu ke Abis. Ini berarti Abis tidak siap untukmu. Kamu harus memanfaatkan keuntungan ini dengan baik. Saya mengerti. Yun Che mengangguk. Ada getaran dalam suaranya saat mengucapkan dua kata itu. Qiu Yao mencondongkan tubuh ke depan dan meraih tangan Yun Che dengan lembut. Suaranya halus, tapi tatapan dan nadanya kasar. Semua yang kukatakan padamu barusan mungkin tidak berguna setelah kamu memasuki Abis. Lagi pula, jalanmu masih sangat panjang sebelum kamu bisa pergi dari pintu masuk Abis ke kerajaan Tuhan. Di Abis, tidak hanya haruskah kamu mulai dari nol, kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar dapat kamu andalkan. Dalam hal ini, tidak masalah meskipun kamu melupakan semua yang baru saja aku katakan. Namun, aku ingin kamu berjanji padaku 3 hal. Kamu harus menepati janjimu, kata apapun yang terjadi. Biasanya, Qiu Yao memanjakan Yun Che secara berlebihan. Dia hampir selalu mengikuti pilihan-pilihannya meskipun itu bertentangan dengan nasihatnya. Ini adalah pertama kalinya Yun Che melihatnya seperti itu. Pertama kalinya dia tidak mau menerima jawaban tidak. Beritahu saya. Yun Che menatap matanya tanpa rasa takut. Pertama, Qiu Yao memperlambat kata-katanya. Ada kutipan yang berbunyi seperti ini, tidak ada orang yang lebih tidak berperasaan di dunia ini selain seorang kaisar. Bagi orang biasa, yang dapat mereka petik dari kutipan tersebut hanyalah ketidakbaikan sang kaisar. Namun bagi seorang kaisar, itu adalah kebenaran mutlak yang tidak akan pernah bisa mereka ubah. Itulah sebabnya kamu harus mengingat ini, Yun Che. Qiu Yao semakin melambat seolah dia mencoba untuk memasukkan kata-kata itu sedalam mungkin ke dalam jiwanya. Kamu adalah kaisar Primal Chaos. Kamu tidak akan pernah menjadi anggota Abis. Sejak Anda menginjakkan kaki di Abis, setiap pikiran yang terlintas di benak Anda dan setiap tindakan yang Anda pilih akan secara langsung mempengaruhi hidup dan mati dunia ini. Itulah sebabnya, setiap hubungan yang mungkin kamu buat di Abis, persahabatan, hubungan guru murid, romansa, dan bahkan kebaikan hanyalah alat yang bisa dieksploitasi demi keuntunganmu. Kamu tidak boleh membiarkan perasaanmu yang sebenarnya meluas ke hubungan-hubungan ini, bahkan tidak sedikit pun. Apakah kamu mengerti? Kamu tahu orang seperti apa dirimu. Jika kamu membiarkan hubungan itu menjadi nyata, maka kamu tidak bisa tidak menjaga ikatan itu dengan hidupmu. Tapi harga yang harus kamu bayar untuk mengamankan ikatan itu, mungkin berarti akhir dari hubungan itu, dirimu sendiri dan seluruh alam semesta ini. Sama seperti orang harus belajar menyembunyikan kebaikannya, kaisar juga harus belajar mengosongkan hati mereka. Sangat baik, Yun Che mengangguk perlahan dan berjanji, baik yang hidup atau yang mati, semua orang dan segala sesuatu di Abis adalah musuhku. Sebagai kaisar Primal Chaos, setiap pilihan yang kubuat akan mempengaruhi nasib dunia ini. Karena alasan ini, semua koneksi yang kubuat di Abis tidak akan pernah asli. Bagus, mata Qiu Yao melembut sebelum dia melanjutkan. Kedua, kekuatan Mo Beichen hampir cukup untuk membuat seluruh alam dewa tidak seimbang hingga mencapai titik kehancuran. Jika pertempuran terakhir tidak terjadi di alam dewa awal mutlak, hanya Tuhan yang tahu bencana seperti apa yang bisa terjadi. Petik 2. Jika kekuatan alam kepunahan ilahi saja sudah cukup untuk mendorong kekacauan primal ke tepi jurang, maka alam seperti batas ketuhanan dan dewa sejati hanya akan menjadi lebih buruk. Jika salah satu dari mereka berhasil mencapai kekacauan primal, itu akan menjadi lebih buruk, akan menjadi akhir segalanya bahkan jika kamu setara atau lebih baik dari mereka. Saat ini, hukum dan ruang Primal Chaos sangat lemah sehingga hanya Dewa Abu yang mampu memgoyahkan separuh alam dewa. Pertarungan antara dewa sejati akan memusnahkan alam semesta dalam waktu singkat. Bahkan jika Yun Che menjadi cukup kuat untuk memusnahkan dewa sejati hanya dalam beberapa tarikan napas, beberapa napas itu sudah lebih dari cukup waktu bagi dewa sejati untuk menghancurkan seluruh Primal Chaos. Saya mengerti. Yun Che mengangguk dengan berat. Aku akan melakukan segala dayaku untuk mencegah siapapun dari Abis naik ke Primal Chaos. Alasan Abis bisa menembus alam semesta kita adalah karena artefak spasial tak dikenal yang dimiliki Raja Abisal. Jika itu bisa dia memotong dirinya sendiri sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Jika bisa ditempuh, maka bukan tidak mungkin perjalanan ini akan berakhir dengan sempurna. Hampir tidak mungkin untuk mengambil artefak spasial penting dari Raja Abisal. Aku akan mengingat ini, kata Yun Che sambil mengangguk. Tapi itu mungkin juga satu-satunya cara dia kembali ke Primal Chaos. Babak 1975 kenangan iblis kuno. Belum diedit. Akhir-akhir ini, Qiu Yao telah melakukan segala yang dia bisa untuk mengetahui dengan tepat artefak spasial apa yang disebutkan dalam ingatan Mo Beichen. Kedutan dan rasa sakit yang tiba-tiba pada jiwa iblis Nirwana hanya memperdalam keyakinannya bahwa itu adalah keberadaan yang kuat dan luar biasa bahkan bagi seorang kaisar iblis. Tidak hanya itu mungkin menjadi bukti kalau itu ada hubungannya dengan iblis kuno. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan jawaban yang paling akurat sebelum Yun Che berkelana ke Abis. Dia hanya bisa menasihatinya untuk berhati-hati. Bagus. Qiu Yao mengangguk kecil pada Yun Che setelah dia mengucapkan kata-katanya. Kemudian, dia menyuarakan hal terakhir yang harus dia janjikan padanya, apapun yang terjadi. Ketiga, dia mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Yun Che. Sambil menatap matanya, dia perlahan menekankan jarinya ke dahinya dan berkata, "Saya ingin Anda membaca kenangan hidup saya. Dari awal hingga akhir, saya ingin Anda mempelajari segalanya." Pupil mata Yun Che berkontraksi hingga membentuk titik sulaman saat dia segera menarik diri. Dia menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Tidak, sama sekali tidak. Sifat manusia adalah hal yang kompleks, selalu berubah, dan tidak dapat diprediksi. Bahkan manusia terhebat, termulia, dan hidup bersih pun tidak bisa menghindari sisi gelap dalam jiwanya, dan sisi gelap itu biasanya tersembunyi di sudut tergelap ingatan seseorang.
Hanya sedikit orang yang rela berbagi sisi gelapnya bahkan dengan pasangan yang paling mereka percayai. Seluruh kenangan mereka, mustahil. Ciu Yao menangkap pergelangan tangan Yun Ce lagi. Reaksinya sama sekali tidak mengejutkannya. Dengan mata setelan ruang yang sunyi abadi, dia berkata, aku tidak berbicara dengan Yun Ce ketika aku menyuruhmu untuk berjanji padaku 3 hal. Saya sedang berbicara dengan Kaisar Yun, bukan. Kaisar Yun yang saat ini menanggung nasib seluruh alam semesta di belakangnya. Lupakan Kaisar alam semesta, bahkan orang sekuler pun harus mengabaikan perasaan pribadinya ketika membuat keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, bukan. Petik 2. Yun Ce membeku. Kali ini, dia tidak bisa menarik diri. Ciu Yao melanjutkan, pertumbuhan bukanlah sesuatu yang dapat Anda capai dalam waktu singkat. Zhou Susi, Nan Wansheng, Qi Tianlei, dan lainnya telah hidup selama puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun sebagai kaisar dewa yang sangat berkuasa, namun bahkan mereka pun tidak bisa menghindari sikap picik dan cacat dalam beberapa hal. Sedangkan bagi Anda adalah kaisar primal chaos, dan Anda telah mengalami lebih banyak kekacauan dalam hidup singkat Anda daripada yang pernah dialami oleh kaisar dewa dalam ratusan ribu, tetapi pada akhirnya, usia Anda masih kurang dari 40 tahun. Yang lebih buruk lagi, lawanmu adalah abis, tempat yang jauh lebih berbahaya daripada apapun yang ditawarkan alam semesta kita. Dan Anda harus menghadapinya sendirian. Untuk mempersiapkanmu menghadapi bahaya ini, aku, permaisuri primal chaos, berkewajiban untuk mempercepat pertumbuhanmu dalam waktu sesingkat mungkin meskipun itu berarti menggunakan metode yang paling ekstrim. Suara Ciu Yao tiba-tiba menjadi lebih lembut. Semua orang di wilayah ilahi utara tahu bahwa saya berasal dari keluarga sederhana. Aku dilahirkan di tempat yang paling rendah di mana bahkan binatang buas yang sangat gelap sekalipun akan menolak untuk mengunjunginya. Namun, saya akhirnya mampu naik ke puncak dan menjadi salah satu dari 3 kekuatan tertinggi di wilayah ilahi utara. Hari ini, aku bahkan adalah permaisuri alam dewa. Secara harfiah tidak ada wanita di alam semesta yang kedudukannya lebih tinggi dari saya. Ciu Yao berhenti menatap mata Yun Ce dan menunduk. Sama saja, tidak ada wanita yang pengalaman hidupnya sebanding dengan saya. Saya telah mengalami kesulitan, bahaya, dan jalan buntu yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup saya. Saya telah dipaksa untuk memilih antara pilihan yang buruk dan pilihan yang lebih buruk lagi dan lagi. Saya harus melukai diri saya sendiri dan orang-orang yang saya sayangi untuk mencapai tujuan saya lagi, dan akhirnya, saya telah melakukan hal-hal yang tidak pernah dapat Anda bayangkan terhadap manusia dan alam hingga mencapai sejauh ini. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ciu Yao melanjutkan, sebagian besar metodeku kejam, dan sangat kotor sehingga kamu bahkan tidak akan membayangkan hal itu mungkin terjadi sampai kamu menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Hal ini terutama berlaku bagi orang yang menghargai emosi lebih dari apapun di dunia seperti Anda. Saya adalah antitesis Anda, ahli manipulasi emosional. Para dermawan yang menyelamatkan hidupku, dan para guru yang telah mengajariku semua yang aku tahu, saya tidak segan-segan menginjak-injak mereka jika itu berarti mengangkat diri saya ke posisi yang lebih tinggi. Yun Ce, Ratu Iblis semakin menunduk dan berkata dengan suara kecil, aku sadar kalau kamu mungkin membenciku setelah kamu mengumpulkan ingatanku, tapi meski begitu, aku tidak akan melakukannya. Yun Ce memotongnya dengan gelengan kepala yang tegas. Kamu adalah permaisuri alam semesta dan yang lebih penting, Ciu Yaoku. Anda dan saya sudah lama tidak dapat dipisahkan, dan saya memandang Anda sebagai bagian dari hidup saya. Mengingat hal itu, bagaimana mungkin aku bisa membenci sebagian dari diriku? Ciu Yao mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. Kalau begitu, kamu punya lebih sedikit alasan untuk menolak ini. Saat dia mengatakan ini, dia memutar pergelangan tangannya dan menempelkan telapak tangan Yun Ce ke dahinya. Selanjutnya, mata iblisnya mulai bersinar dengan cahaya jiwa hitam dengan kemurnian dan kedalaman yang tak dapat dipahami. Yun Ce tanpa sadar ingin menolak kekuatan mengganggu itu, tapi dia segera mengendalikan dorongan hatinya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia menutup matanya, menguatkan hatinya, dan membiarkan kesadarannya ditarik ke dalam lautan jiwa Ciu Yao yang sepenuhnya tidak terjaga. Maka seluruh pengalaman hidup Ciu Yao menghantam dunianya seperti lautan. Dikatakannya, pertumbuhan tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Dia mungkin telah menjadi kaisar alam semesta, pengalaman hidupnya sangat dangkal bahkan dibandingkan dengan manusia sekuler. Itu juga sebabnya dia mendelegasikan sebagian besar kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada Ciu Yao. Tapi di alam semesta lain, dia tidak punya siapa-siapa untuk bersandar atau membimbing tindakannya. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi abis seperti ini? Itulah mengapa Ciu Yao memilih metode ini. Itu adalah satu-satunya cara yang terpikir olehnya untuk mengembangkan pengalaman hidupnya melalui kekuatan paling brutal. Dia tidak tahu seberapa efektif metode ini. Itu mungkin bukan pertumbuhan yang sebenarnya, tapi setidaknya dia akan memiliki pengalaman hidup sebagai referensi ketika dia dihadapkan pada situasi dan keadaan yang berbeda. Misalnya, dia akan belajar kapan harus berpura-pura lemah, kapan harus menguatkan hatinya dan bersikap kejam, kapan harus licik, kapan harus jujur, kapan harus melanjutkan, kapan harus mundur, kapan harus memanfaatkan teman yang baru saja dia lalui, dan kurus sedetik yang lalu sebagai pelindung dagingnya dan banyak lagi. Sayangnya, kualitas terbaiknya, kemampuannya untuk mengintip ke dalam hati seseorang dan memanipulasinya seperti biola, adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat ditransfer dengan cara ini terutama mengingat betapa sedikitnya waktu yang mereka miliki. Dia akan puas jika Yun Ce bisa menguasai 1% saja. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, tapi bagi Yun Ce, rasanya seperti seumur hidup. Ketika dia akhirnya membuka matanya sekali lagi, dia menatap kosong ke arah Ciu Yao tanpa menggerakkan satu otot pun. Dia begitu linglung hingga dia bahkan lupa melepaskan tangannya dari dahinya. Seorang sejarawan bisa menuliskan catatan sejarah yang paling akurat, komprehensif, dan teliti tentang seseorang di seluruh primal chaos, dan itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman pribadinya. Ciu Yao tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa dia memulai dari titik rendah. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana dia melepaskan dirinya dari tempat paling gelap di wilayah ilahi utara dan menjadi ratu iblis di wilayah ilahi utara, dan kemudian dunia. Tapi yang paling mengejutkan Yun Ce bukanlah keadaannya yang mustahil, tapi serangkaian trik dan skema yang sepertinya tak ada habisnya. Sepertinya dia adalah sekumpulan suluh hitam pekat yang tanpa suara menjerat setiap orang yang pernah dia temui. Mereka kemudian menari mengikuti iramanya tanpa pernah menyadarinya. Sama sekali tidak ada seorang pun yang berhasil lolos dari intriknya. Dia juga menyadari bahwa, jika Ciu Yao tidak memilih untuk menjadi ratu iblisnya, melainkan dalang di balik dalangnya, maka tidak ada jika. Dia adalah ratu iblisnya, dan begitulah. Kamu menghabiskan waktu kurang lebih seperti yang kuharapkan untuk mengumpulkan ingatanku. Ciu Yao perlahan membuka matanya dan menatap Yun Ce yang kebingungan. Anda harus menghabiskan beberapa hari ke depan untuk mencerna segala sesuatu yang mungkin berguna bagi Anda. Saya akan memberitahu semua orang untuk tidak mengganggu Anda selama ini. Begitu dia mengatakan ini, dia membuang muka dan bersiap untuk pergi. Suaranya tenang, tapi dia benar-benar ketakutan lebih dari yang dia perkirakan sebelumnya. Itu adalah tahun-tahun di mana dia melakukan hal-hal yang akan memperluas imajinasi orang normal tanpa batas untuk mencapai tujuannya. Dia pasti sangat takut untuk menunjukkan sedikit pun kenangannya kepada pria yang berada di ranjang kematiannya, apalagi pria yang dia cintai dalam hidupnya. Faktanya, dia telah mempersiapkan mental dirinya untuk dibenci dan ditinggalkan oleh Yun Ce ketika dia sampai pada kesimpulan ini, atau begitulah yang dia yakini. Ketika saatnya tiba, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak siap. Dia mengaku ingin memberi Yun Ce waktu untuk mencerna ingatannya tanpa diganggu, namun kenyataannya dia hanya panik dan berusaha melarikan diri. Pada saat ini, Ciu Yao bukan lagi ratu iblis dari wilayah ilahi utara yang tak tergoyahkan. Faktanya, dia sudah lama sekali tidak terkalahkan. Untungnya baginya, dia baru mengambil satu langkah ketika sebuah lengan lembut memeluknya dengan hangat. Sambil memeluknya dengan lembut dari belakang, Yun Ce berbisik, aku tahu kau dan aku sudah lama tidak perlu berterima kasih, tapi apa yang telah kau berikan padaku, aku yakin itu akan menjadi dukungan terbesarku di abis. Mata Ciu Yao menjadi berkabut, sudut bibirnya terangkat hampir tak terlihat. Hanya itu yang perlu dia dengar. Setelah meninggalkan Yun Ce untuk mencerna ingatannya, Ciu Yao berjalan keluar istana dan menyambut hembusan angin dingin. Tatapannya menjadi tidak fokus untuk sesaat. Tidak semua orang bisa menyampaikan kenangan seumur hidup mereka kepada orang lain. Tentu saja hal itu juga sangat tidak menyenangkan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sepanjang proses tersebut, lautan jiwanya telah meregang dan bergejolak seperti sepotong kain yang dicuci kasar di atas papan cuci. Butuh waktu lama sebelum kembali normal. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia belum benar-benar berbagi semua kenangannya dengan Yun Ce. Misalnya saja, dia tidak menceritakan kepadanya kenangan tentang anak yang belum lahir yang meninggal bahkan sebelum mereka melihat terang hari, anak yang menghilang bersama sensi bernama Yun Si. Ruang di sebelah Ciu Yao beriak sebelum sosok luar biasa muncul. Dia bertanya, Tuan, wajah Anda, apakah terjadi sesuatu? Hua Jin telah menemani Ciu Yao selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat membengkokkan wajah tuannya adalah sesuatu yang bahkan di luar kemampuannya untuk membayangkan.
Itu juga sebabnya dia tampak menanyakan tentang kesejahteraannya. Ciu Yao menggelengkan kepalanya dan tersenyum meyakinkan pada petugas. Saya baik-baik saja. Aku seperti ini karena lautan jiwaku sedang kacau. Bukan? Tiba-tiba, wajah Ciu Yao mengerut kesakitan saat dia terhuyung berdiri. Menguasai. Hua Jin menjadi pucat saat dia bergegas maju untuk mendukungnya. Wajah Ciu Yao benar-benar tidak berdarah saat ini. Itu karena lautan jiwanya terasa sakit seperti sejuta jarum menusuknya berulang kali. Saat dia sedang berjuang untuk menahan rasa sakitnya ketika dia tiba-tiba mendengar lolongan kuno. Jika kita tidak kehilangan Nether Mirror dan Devil Orb, hasilnya tidak akan seperti ini. Hal ini tidak akan terjadi seperti ini. Tidak akan terjadi seperti ini. Raungan itu terdengar sangat tidak jelas dan jauh, namun tidak dapat disangkal kekuatan tak terbatas di baliknya, keputusasaan, dan kesedihan. Ciu Yao tiba-tiba mendongak dan menegakkan dirinya. Kemudian, dia memerintahkan, Hua Jin, beritahu alam kilin untuk membuka formasi dimensi mendalam ke alam Dewa Naga sekarang. Aku membutuhkan catatan kuno Dewa Naga.